kita akan membahas mengenai definisi pengendalian internal. Secara luas, COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut. Pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai tentang pencapaian atas tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal itu sendiri dibagi menjadi 3 tujuan, antara lain yang pertama, tujuan operasional. Tujuan operasional yang berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas suatu perusahaan, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan yang sudah ditentukan suatu perusahaan itu sendiri, serta keamanan aset terhadap kerugian yang suatu saat akan dialami oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan yang berkenaan dengan pelaporan keuangan internal maupun secara eksternal, serta pelaporan non-keuangan dari sisi dapat dipercayanya, tepat waktu, keterbukaan, atau syarat-syarat lain yang ditentukan regulator atau aturan perundang-undangan, lembaga yang menetapkan standar dan kebijakan entitas itu sendiri. Yang ketiga, tujuan ketaatan. Tujuan ketaatan yang berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum, ketentuan perundang-undangan yang relevan dan entitas tersebut. Pengendalian internal. Lingkungan pengendalian. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai, integritas, dan etika. 2. Dewan menunjukkan kemandirian manajemen dan menjalankan pengawasan terhadap pengembangan dan bekerjanya pengendalian internal. 3. Dengan pengawasan dewan, manajemen menetapkan struktur, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dalam pencapaian tujuan. 4. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam keselarasan dengan tujuan. 5. Organisasi mempertahankan individu dalam tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan penilaian resiko. 6. Organisasi menetapkan tujuan dengan cukup jelas sehingga memungkinkan identifikasi dan penilaian resiko terkait. 7. Organisasi mengidentifikasi resiko pencapaian tujuan di seluruh penjuru organisasi dan menganalisisnya sebagai dasar penentuan pengelola resiko. 8. Organisasi tersebut memperhitungkan potensi kecurangan atau fraud dalam menilai resiko pencapaian tujuan. 9. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang secara signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal. Prinsip pengendalian internal. Di aktivitas pengendalian yang nomor 10 ada organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang turut memitigasi resiko pencapaian tujuan pada tingkat yang tidak diterima. Yang ke-11, organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atau general control atas teknologi yang mendukung pencapaian tujuan. Yang ke-12 ada organisasi menerapkan aktivitas pengendalian sebagaimana dimanifestasikan dalam kebijakan untuk menentukan apa yang diharapkan dan prosedur yang relevan untuk menjalankan kebijakan. Prinsip pengendalian internal pada informasi dan komunikasi. Nomor 13 ada organisasi memperoleh atau menghasilkan serta menggunakan informasi yang relevan
dan berkualitas untuk mendukung berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal. Yang ke-14, ada organisasi mengomunikasikan informasi secara internal, termasuk komunikasi atas tujuan tanggung jawab pengendalian internal yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal. Yang ke-15, yaitu ada organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal tentang hal-hal yang mempengaruhi berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal. Prinsip pengendalian internal dari pemantauan kegiatan. Yang nomor 16, ada organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi yang terus-menerus atau ongoing dan terpisah untuk memastikan apakah komponen-komponen pengendalian internal ada dan berfungsi. Yang ke-17, yaitu organisasi mengevaluasi dan mengomunikasikan kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang sesuai dan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan dewan. Yaitu untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus. Kita membahas mengenai pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014, yaitu ada dua temuan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014, yakni terkait sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap perundang-undangan. Dari hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal tersebut, ada beberapa temuan seperti pembukaan rekening kas di setiap SKPD dianggap tidak tertib dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hasil pertemuan panja dengan SKPD terkait diperoleh informasi bahwa kendala administrasi di SKPD sepertinya kurang tanggap dalam menindaklanjuti permohonan penetapan rekening tersebut.